Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, dalam sesi ke-138 dalam serial Pembangunan sebagai Pemberdekaan. Pada sesi ke-138 ini, kami akan mencoba mengeksplorasi informasi data terkait Taiwan. Pada sesi sebelumnya, kami menyampaikan bagaimana perkembangan kemaritiman atau kelautan yang terjadi di Jepang, kemudian di Inggris. Sekarang kita mencoba masuk ke Taiwan. Kerangka berpikirnya masih sama dengan kerangka berpikir yang dihasilkan oleh OECD sebenarnya di dalam gambar ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja ingin menyampaikan informasi terkait Taiwan dalam produksi ikan tangkap. Nah, kalau menurut data yang ada di sini, hasil dari FAO, maka kita mendapatkan gambaran urutan produksi tahun 2018, ternyata kita mendapatkan pada posisi keempat. Pada tahun 2018 kita menghasilkan 6,71 juta ton. Kemudian Peru 7,15 juta ton, dan yang paling tinggi China 12,68 juta ton. Jadi China menempati produksi perikanan 15% dari dunia. Pada tahun 2018 kita secara persentage hampir sama dengan Peru, yaitu 8% dari produksi ikan dunia. Kemudian berikutnya adalah Rusia dan Amerika Serikat. Nah, di mana Taiwan? Taiwan ada dalam posisi kurang lebihnya menempati 1% produksi ikan dunia. Cukup tinggi dengan skala negaranya yang tidak terlalu besar. Taiwan tergolong ke dalam 25 negara yang berhasil memproduksi perikanan tangkap terbesar, 25 terbesar dunia. Nah, jadi dengan produksi dunia kurang lebih pada tahun 2018 84,41 juta ton, Taiwan menghasilkan 0,81 juta ton. Memang dibandingkan tahun 80-an, produksi Taiwan ini menurun. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, Taiwan juga menempati posisi 25 negara terbesar dunia menghasilkan perikanan tangkap. Memang di bawah Indonesia, karena sesuai dengan size-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat Taiwan dibandingkan dengan Indonesia dalam kontribusinya terhadap kinerja kemaritiman dunia pada tahun 2020. Kita bandingkan misalnya relatif dengan Indonesia. Dari gambaran ini kita melihat bahwa Taiwan menempati
0,33% dalam hal National Flag Fleet DWT. Kita 1,31%. National Flag Fleet dalam US dollar ya juga lebih rendah dari Indonesia, yaitu hanya 0,21%. Nah, kemudian Fleet Ownership DWT, nah di sini yang beda. Ya, walaupun national flag-nya itu lebih rendah dari kita, ya, tetapi Fleet Ownership DWT, ya, Taiwan lebih besar dari kita. Kalau kita hanya 1,19%, Taiwan memiliki 2,49% dari posisi dunia. Fleet ownership, ya, Taiwan 1,49%, kita hanya 0,9%. Ya, nah variabel ini saya pikir menjelaskan, ya, kita nggak banyak memiliki kapal-kapal itu, ya, dibandingkan Taiwan. Ya, dalam proporsi dunia bisa dibandingkan Taiwan lebih banyak kepemilikannya. Ya, shipbuilding, ya, Taiwan lebih besar dari kita. Kita hanya 0,06%, Taiwan 0,52%. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat walaupun national flag-nya itu lebih rendah dari kita, ya, tetapi fleet ownership-nya lebih tinggi dari kita, dan kapasitas shipbuilding-nya 8,6 kali dari kita. Itulah Taiwan. Ya. Nah, jadi sama seperti Jepang, kelihatannya tren Taiwan juga membangun atau memproduksi kapal. Ya. 8 kali. Kalau saya menggunakan kata kapasitas, 8 kali kapasitasnya, 8,6 kali kapasitasnya lebih besar dari Indonesia. Ya. Nah, tetapi dalam mensuplai pelaut-pelautnya, ya, kita jauh lebih besar dari Taiwan. Ya. Jadi begitulah situasi di Taiwan. Nah, bagaimana dengan keadaan portnya? Ya, kita bisa melihat port calls ini, yaitu selama apa kapal ada di pelabuhan, ya, sehingga dia menciptakan biaya. Ya, ternyata kita jauh lebih tinggi dalam hari ini. Artinya pelabuhan kita belum sebaik pelabuhan di Taiwan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita simpulkan dari sesi 138 ini tentang Taiwan? Ya. Yang pertama, kalau kita ingat tahun 1820, pendapatan per kapita Taiwan tuh jauh lebih rendah dari kita. 1920 masih demikian juga. Dan sekarang dia jauh lebih tinggi dari kita. Ternyata Taiwan mirip Jepang, ya, tidak berkonsentrasi dalam penangkapan ikan di laut, ya, tapi lebih banyak mengembangkan industri perkapalannya. Industri perkapalan Taiwan 8,6 kali lebih besar industri perkapalan Indonesia. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa membaca bahwa sebagai negara kelautan kita bisa bercermin ke Inggris, ke Jepang, ke Taiwan. Sementara ini masih banyak negara lain yang bisa kita jadikan sumber pembelajaran. Ya. Tampaknya kalau kita belajar ke Jepang, ke Taiwan, ya, kita bisa menyimpulkan mereka lebih cenderung untuk berkonsentrasi dalam ekonomi maritim di bidang industri maritim, khususnya perkapalan. Indonesia dalam industri perkapalan, ya, kita
memiliki keunggulan dibanding Inggris, dibanding Jepang, dibanding Taiwan, yaitu dalam menyediakan para pelaut, sumber daya manusianya. Ya, bisa mengisi 8% lebih dari yang ada di dunia. Jadi kalau kita ada 100 orang pelaut, katakanlah 8-10 orang itu orang Indonesia. Tetapi kalau kapalnya buatan Jepang dan buatan Taiwan, katakanlah. Ya. Nah, tapi kemudian kalau perikanannya, ya, Indonesia berkembang. Ya, hanya di bawah Cina, di bawah Peru, ya, keempat Indonesia untuk ikan tangkap. Ya. Tentu ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia, ya, karena ya kita bandingkan dengan Inggris, kita bandingkan dengan Jepang, kita bandingkan dengan Taiwan, ya, penduduk Indonesia sangat banyak. Negara keempat terbesar penduduknya di dunia ada di Indonesia. Masalah terbesar, salah satu masalah terbesar dunia ke depan itu adalah protein. Bagaimana memenuhi kebutuhan protein dunia. Ya, sudah kelihatan tren perikanan laut Jepang menurun, tren perikanan laut Inggris juga menurun, tren perikanan laut Taiwan juga menurun, tinggal Indonesia mau ke bagaimana. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari 4 sesi 134, 135, 136, 137, dan 138. 5 sesi ini kalau kita simpulkan, maka Indonesia punya advantage, punya kesempatan, dan jangan-jangan hanya itu kesempatan kita ke depan, yaitu mengembangkan blue economy, mengembangkan sektor kelautan atau kemaritiman sebagai sumber kehidupan yang akan datang, yang mana negara-negara lain yang champion, ya, meninggalkan sektor ini masuk ke industri kelautannya. Ya, mungkin ini sebagai bahan diskusi selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan dalam sesi kita belajar dari laut, karena kita negara kelautan, dan mudah-mudahan kita bisa dan kuat memanfaatkan warisan leluhur, ya, laut yang sangat luas, hasil dari perjuangan leluhur kita, sehingga kita mendapatkan ratifikasi UNCLOS 1982 yang menjadi potensi ekonomi dan lain-lainnya untuk Indonesia mendatang. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.